Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwani? Alhamdulillah inni bil khair. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nattabi'u hadha ta'lim wa 'asa an yanfa'ana bi 'ulumi hadha al-mu'allif Syekh Imam Al-Ghazali. Ta'ala naqra al-masani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, nastamir. Waqbal nasihatal Khadir alaihi salam hina qala fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Waqbal, dan terimalah nasihatal Khadir. Nasihatal Khadir itu nasihat Nabi Khidir alaihi salam, ya, hina qala, ketika berkata fala tas'alni, janganlah kamu bertanya kepadaku, an syai'in, terhadap sesuatu, hatta uhditha laka minhu dzikra, sampai aku ceritakan kepadamu sebagai penjelasannya, sebagai pengingatnya. Ya, kalian ingat kisahnya Nabi Khidir sama Nabi Musa? Ingat? Ingat enggak kisahnya Nabi Khidir sama Nabi Musa ketika bertemu? Nabi Khidir menyuruh atau meminta Nabi Musa untuk tidak bertanya sampai beliau sendiri menjelaskan. Ya, itu termaktub dalam surat Al-Kahfi, di mana ketika itu Nabi Musa, ya, qadarullah, disuruh oleh Allah untuk menemui Nabi Khidir. Dan pada saat itu Nabi Khidir bilang, fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Janganlah kamu bertanya kepadaku sampai, kata Nabi Khidir, sampai aku sendiri jelaskan. Hingga suatu ketika berjalanlah Nabi Khidir, kemudian sampai di sungai, kemudian diberi tumpangan gratis oleh seseorang. Ketika diberi tumpangan gratis, ternyata perahunya dirusak sama Nabi Khidir. Dirusak, jedel gitu kan. Dan Nabi Musa kaget, lah ini kok dirusak perahunya, padahal sudah diberi tumpangan gratis. Akhirnya Nabi Musa berkata, apa yang kau lakukan? Kemudian kata Nabi Khidir, fala tas'alni, lagi-lagi Nabi Khidir mengingatkan, jangan bertanya sebelum aku jelaskan. Kemudian Nabi Musa mengatakan, baiklah, maafkan atas kelupaanku, karena Nabi Musa ketika itu lupa. Oh iya, Nabi Khidir pernah mengatakan jangan bertanya sebelum diceritakan. Akhirnya setelah sampai, naiklah ke permukaan lagi, berjalanlah Nabi Khidir dan Nabi Musa bertemu dengan anak kecil. Ketika bertemu dengan anak kecil, apa yang dilakukan Nabi Khidir ketika itu? Membunuh anak kecil tersebut. Nabi Musa tambah kaget. Loh, ini katanya Nabi, kok bunuh anak kecil? Ya kan? Kok bunuh anak kecil, kata Nabi Musa. Nabi Musa ini kritis. Kok kamu bunuh anak kecil? Kata Nabi Khidir, lagi-lagi, fa'inna kalam tajid, pastilah kamu tidak akan sabar dan terhadapku, dan janganlah, sekali lagi, janganlah bertanya
minta bertamu kepada penduduk tersebut. Ternyata penduduk tersebut tidak ada yang mau yang menerima Nabi Khidir dan Nabi Musa. Jadi satu pun penduduk di situ tidak ada yang mau menjamu Nabi Khidir dan Nabi Musa. Bahkan mohon maaf, dikasih minum pun, air putih pun tidak ada yang mau. Tapi di sudut desa itu ada rumah yang hampir roboh. Apa yang dilakukan Nabi Khidir? Yang dilakukan Nabi Khidir ketika itu adalah mendirikan kembali rumah itu. Dan setelah selesai Nabi Khidir pergi. Kata Nabi Musa, kamu sudah capek-capek dirikan rumah itu lagi, kenapa kamu tidak minta imbalan kepada pemiliknya? Akhirnya diceritakanlah oleh Nabi Khidir. Sebenarnya perahu yang kita naiki adalah perahu orang miskin, ya. Dan di ujung sungai sana, setelah kita turun, setelah itu ada pemeriksaan perahu oleh raja-raja yang zalim. Kalau terlihat perahunya bagus, itu akan disita oleh raja tersebut, kata Nabi Khidir. Kemudian dia jelaskan lagi, setelah itu kita melakukan perjalanan, menemukan anak kecil. Anak kecil itu suatu saat akan menjadi orang yang durhaka kepada Allah dan orang tuanya. Sementara kedua orang tuanya itu orang soleh. Dia takut kalau seandainya anak itu nanti suatu saat jadi besar, dia mengajak ibu dan bapaknya untuk durhaka kepada Allah. Akhirnya sebelum itu terjadi, aku bunuh dia dan aku berdoa supaya Allah menggantikan dengan anak yang soleh, anak yang baru lagi. Nabi Musa akhirnya mengerti ternyata kenapa Nabi Khidir membunuh anak kecil. Dalam perjalanan kemudian terakhir dia mendirikan rumah yang hampir roboh. Kata dia, ini adalah rumah anak yatim piatu. Ibu bapaknya sudah meninggal. Sementara kalau seandainya rumah ini roboh, anak tersebut akan pindah. Sementara di bawah rumahnya katanya banyak perhiasan-perhiasan untuk anak tersebut. Jadi kalau anaknya pindah rumahnya runtuh, otomatis hartanya akan hilang. Tapi dia dirikan kembali dan dia tidak minta upah sama sekali karena itu adalah rumahnya anak yang miskin, anak yatim piatu. Mengerti ya? Ternyata Nabi Khidir diberikan mukasyafah, penglihatan oleh Allah dalam hal-hal yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Artinya apa? Artinya ketika guru jangan bertanya dulu ya, dengarkan penjelasannya. Maka kamu juga harus seperti itu, dengarkan dulu. Kalau kata guru silahkan bertanya, silahkan pada saat itu bertanyalah kepada guru. Sampai kategorinya ada bertanya saja, kita harus tahu, paham ya? Kadang-kadang ada guru, ya jangan bertanya dulu ya, dengarkan baik-baik ya. Karena ada beberapa guru yang fokus untuk menjelaskan dulu, baru terakhir silahkan. Karena kalau ditanya di tengah-tengah penjelasan, itu akan membingungkan bagi sang guru dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ya itu ada, ya artinya ada untuk bertanya. Hal ini juga dilakukan oleh Imam Al-Ghazali ya dalam kitabnya Ayyuhal Wala. Kemudian wala tasta'jil hatta tablugha awanahu yukshafa laka wa tarahu saurikum ayati fala tasta'jilu. Wala tasta'jil, itu janganlah tergesa-gesa. Hatta tablugha, ya hingga kamu telah sampai awanahu itu masanya atau waktunya. Yukshafa laka, tersikat darimu, wa tarahu dan kamu melihatnya. Ini sesuai dengan firman Allah, saurikum kelak akan aku perlihatkan kepada kalian ayati tanda-tanda kebesaranku, fala
bahkan Allah sendiri ketika kalian sudah belajar tentang ilmu Allah, jangan tergesa-gesa untuk meminta pemahaman yang lebih. Ya, pelajarilah perlahan-lahan dan berdoalah semoga suatu saat terbuka tanda-tanda kebesaran Allah. Fala tas'alni qabla waqti. Oleh karena itu jangan kau tanyakan kepadaku sebelum waktunya. Wa tayaqqan, dan yakinlah annaka la tasilu illa bisairi, bahwa kamu tidak akan mencapainya kecuali dengan menjalaninya. Liqauli ta'ala awalam yasiru fil ardi fayanzurun, dan tidakkah mereka berpergian di bumi maka mereka akan melihat mengetahui. Ya. Selanjutnya ayyuhal walad, wahai anakku, billahi intasir, demi Allah apabila kamu menjalani tara al-ajaib, kamu akan melihat kejadian-kejadian yang mengagumkan, fi kulli manzilin, di setiap tempat, wa badzul ruhaka, dan serahkanlah jiwa dan ragamu, fa inna ra'sa hadzal amri, karena sesungguhnya pokok dari urusan ini badzlur ruhi, menyerahkan sepenuhnya jiwanya. Jadi kalau kamu pengen mengenal Allah, ya perlahan-lahan, step by step, belajar dengan taat. Jangan berharap baru belajar tauhid sebentar pengen mengenal benar-benar Allah. Harus bertahap. Ya, harus bertahap supaya kamu sendiri suatu saat ruh dan jiwamu benar-benar mengetahui kebesaran tanda-tanda Allah. Setelah itu kamu benar-benar bisa melakukan ihsan, benar-benar suci ruhnya, jiwanya, sehingga bisa menjadi orang sufi yang taat, yang saleh, yang bertakwa kepada Allah. Mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabil akhir, wassalamu